Apa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat bergabung kembali. Kita udah bersama Kak Laksmi. Yang lain mudah-mudahan segera menyusul. Tadi membicarakan IHDI. Jadi ya, makanya itu penting sekali proses eliminasi dilakukan secara berurutan. Makanya dulu Hana, meskipun teman-teman sempat apa namanya Hana sempat membuat teman-teman frustasi karena Hana ingin teman-teman terus menggunakan proses eliminasi ini. Sekarang kelihatan kan tujuannya itu apa. Jadi meskipun kita sedikit ada yang tidak kita ketahui, banyak sekali yang belum kita ketahui, tapi kita bisa menggunakan apa yang sudah kita ketahui secara maksimal. Itu jadi ini salah satu fungsi eliminasi tadi ya. Oke, Nah, sekarang kita ini tahu. Kak, masalahnya kemarin itu ya yang sempat bingung baik waktu ngerjakan sendiri atau berkelompok itu. Karena kalau kita ngeliat VL tuh kayak ini apa ya versi huanya kayak kita kan mau kembaliin dulu gitu loh. Terus akhirnya jadi lama terus jadi bingung sendiri. Ya, hmm, karena dulu Hana minta juga kembalikan ke Huanya gitu ya. Iya. Untuk mengembalikan ke Hua itu supaya kita tahu dari keluarga apa, misalnya seperti itu. Itu fungsinya kembali ke versi yang sebelumnya, ke versi awalnya gitu. Dan juga untuk ya fungsi yang paling utama itu tadi kalau mengembalikan ke versi Hua atau Anta itu untuk mengidentifikasi keluarga. Oke, nah jadi kita udah sepakat ya berdasarkan proses eliminasi ihdi adalah fiil amr. Sekarang kita udah belajar family. Aslama yuslimu islaman. Al-amru minhu aslim. Allama yu'allimu ta'liman. Al-amru minhu alim. Jahid. Ya kan? Ta'allam, tasa'al, iqtarib, inqalib, istaghfir. Nggak ada yang ihdi. Nah, ini adalah berasal dari keluarga kecil yang akan segera kita pelajari insya Allah, tapi lagi-lagi benar seperti yang dijelaskan Kak Ferry, ini merupakan fiil yang tidak normal, irregular. Oke, Hana jelaskan, mengerti Alhamdulillah, nggak mengerti nggak apa-apa, lagi-lagi ini sebagai ini aja ya, tambahan saja. Bukan jadi tanggung jawab teman-teman untuk mengerti sekarang, jadi nggak apa-apa kalau nggak ngerti juga. Oke, kita coba aja ya, Bismillah. Nah, akar katanya hadaya. Hadaya. Jadi, karena dia tidak normal, makanya tidak normal kan karena dia nggak normal, makanya tidak normal. Nah, fi'il madinya hada, seperti ini, ya. eh Yahdi. Nanti teman-teman ada belajar ada keluarga ini. Nah, ba kita ganti dengan ha, ro kita ganti dengan dal, ba kita ganti dengan ya, gitu ya. Jadi yahdiu, hada, yahdiu. Kata orang Arab, iu, jorok banget, iu, jelek banget, nggak mau dia bilang iu. Eh, jadi apa? Yang vokal, huruf vokal kan lebih lemah, jadi harus ngalah. Karena dia udah punya i kasrah, apa yang paling dekat? Ya iya iya tadi, tapi kan dijadikan sukun ya kan, supaya ngikutin bunyinya ini tadi.
Yahdi. Hada yahdi. Nah, ini dia fi'il mudhari'nya. Kemarin di intensif 1 atau intensif 2 kita belajar bagaimana cara membuat amr, ya kan? Yaitu diambil dari versi orang kedua, keluarganya anta, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ya kan? Nah, jadi ini versi antanya. Tahdi, ya kan? Tahdi itu anta. Anta tansuru. Anta tahdi diawali dengan ta. Fi'il mudhari eh, ini normal. Biasanya kalau yang ada sukun versi super tipis ya kemarin bilangnya ya. Iya, Kak. Yansuru, kemudian versi tipisnya Yansura, versi super tipisnya Yang Yansur. Nah, dalam keluarga normal yang pakai sukun malah yang paling tipis, yang super tipis. Tapi karena dia abnormal, tidak normal, ini bentuk normalnya sukun, bukan super tipis. Oh, Kak, itu diakhiri dengan sukun super tipis. No, bukan super tipis. Ini biasa, hanya saja ini dari yang tidak normal. Nah, kalau gitu, kalau ini versi bukan bukan versi tipis, bukan versi super tipis, berarti versi yang pertama gitu ya, versi normal. eh yang tipisnya, yang surah, kita masih bisa bilang tahdia. Nah, mau bikin super tipis, masa sukun lagi? Tadi kan udah versi pertamanya. Nggak bisa lagi kita pakai sukun ya kan? Nanti bingung kita versi yang pertama apa versi yang super tipis. Karena itu, di dalam fiil abnormal versi tipisnya kita menghilangkan huruf terakhir. Tahdi. Ini sebenarnya versi super tipis. Kenapa? Karena kita kalau mau buat amar atau nahi, kita kan harus pakai orang kedua, kemudian super tipis. Ingat kan itu? ya. Nah, ini versi super tipisnya. Kemudian apa? Dihilangkan huruf tanya, ya kan? Nggak bisa dibaca, dikasih tambahan alif. Dikasih tambahan alif, uhdi atau ihdi. Karena dia i. Dapatlah ihdi. Jadi ihdi ini versi anta. Iya, saya yang saya kirain kok anti. Anti. Ya, enggak ya kan? Karena tadi Iya. kita lihat prosesnya benar. Oke. Kalau anti, kembali lagi kan? Ianya Em, kembali ya. mm-mm. Sukun au ya kan? Heeh. Jadi masih bisa ya dia. Kemudian yahdu, yahdiu jadi yahdu gitu. Iu nggak mau jadi yahdu. Oke, jadi ini sebenarnya versi anta. Di versi anta. Nggak apa-apa kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa, jangan nangis. Cuk cuk cuk. Boleh. Mungkin. Ya, tidak apa-apa. Dan nah benar ini domir terlampir. Jadi ihdi artinya hada, yahdi artinya guide, guide apa ya dalam bahasa Indonesia? Menunjukkan, Tunjukkan. Petunjuk, menunjuk. guide, menunjuk petunjuk. Tunjukkan kami. Tunjukkan. Tunjukilah. Oh, tunjuk, tunjuk, tunjuk. Kok tunjuk? Ah, tunggu, guide apa ya bahasa Indonesianya? Tuntun. Iya Tuntun. menuntun. Iya, tuntun Tuntun. mungkin. Tuntunlah Soalnya kami. Hana bilang tunjuk, takutnya ngebayanginya kayak nunjuk itu, ini gitu. Heeh. Tunjuki, tunjuki, menunjuk, Eh, tunjuk. Memberitahu, membimbing, ya kan? Membimbing, Menuntun, Ajaklah, tuntunlah kami. Ada deh. menunjuk, menunjuk bukan menunjuk pakai jari gitu, itu bukan ya, tapi Menunjukkan maksudnya. Menunjukkan tapi itu ya jadi menunjukkan. jadi hada, Tunjukkan.
Iya. Jadi hada artinya dia waktu itu menunjukkan atau menuntun. Yahdi, dia laki-laki pada saat ini menuntun atau menunjukkan atau membimbing. Ya kan? Nah, kalau amarnya berarti apa? Tunjuk. Benar? Bukan. Iya. Tuntun. Tunjukkan atau tuntun. Tuntunlah. Tuntun gitu. Bimbing. Bimbinglah. Hmm. Ini kan amarnya kok bombing. Wow, yang ngebom. Belimbing. Nah ini, tunjukkan kami. Kan ada nah, tunjukkan kami. Tuntun kami. Ada yang aneh nggak di sini? Ini Al-Fatihah nih. Eh, dalam terjemahannya apa? Tunjukkanlah kami ya. Bukan. Tunjukkanlah Terjemahnya kami. tunjukkan, Kak. Tunjukkanlah. Tunjukkan kami. Tunjukkanlah kami. Nah, dilihat dari sisi grammar yang mungkin agak ini ya, mungkin ini. Ini kan amar, kayak kalau amar itu perintah. Hei, tutup pintu. Hei, belajar. Gitu kan? Ya, kalau perintah itu biasanya diberikan kepada Orang kedua. orang kedua. Maksudnya kalau kita memerintah itu memerintah orang yang di bawah kita gitu, junior atau anak kita atau murid, ya kan? Masa kita mau memerintah bos? Sekarang kita mau memerintah Allah. Eh, Sebenarnya Hmm. nggak gitu. Dalam eh, Bahkan dalam bahasa Indonesia juga ya, eh, kata perintah itu tidak selalu bermakna perintah. Kayaknya kita pernah membahas ini waktu eh, oh mungkin di intensif yang 10 hari kemarin ya. Iya Iya, apa enggak sih? Nah iya, itu. iya, iya Kak Mm-mm. Hana. Yang 10 hari kemarin Ustadz bahas itu. Amar Mm-mm. itu. Macam-macam amar. Permohonan. Iya, permohonan seperti doa. Doa, Mm-mm. kalau nggak salah. Mm-mm. Nah jadi meskipun oh ini perintah, waduh kita berarti kita memerintah Allah. Ya bukan, karena kan tidak selamanya perintah itu benar-benar perintah. Kadang eh, ya ini tadi tunjukkanlah. Jadi bentuknya permohonan. Nah, tunjukkanlah. Jadi di sini jatuhnya meskipun pakai amar, sebenarnya kita bukan memerintah, tapi kita memohon. Memohon. Mm. Tunjukkanlah kami, tuntunlah kami. Jadi jangan, Dina, tunjukkan kami. No, tunjukkanlah kami. Eh, Nah, itu ya salah satu fungsinya amar itu adalah untuk memohon. Ihdina, tunjukkan kami. Kemudian makanya waja'al kan doa hana apa ya? Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Waja'al Nah, waja'al Waja'alni. Waja'alna. Ja'alna. mm-mm. ashabil Quran. Waja'al. Nah, ini kan ij'al, wa-nya dihilangin karena wa artinya dan. Nah, sebenarnya ij'al, na-nya itu domir terlampir tadi. Ij'al sama kayak ihdi, kayak unsur seperti itu. Nanti insya Allah kita segera pelajari. Ya, ini amar, bentuknya amar. Jadi, jadikan, buat. Nah, menggunakan amar kita memohon. Jadikanlah kami gitu. Amar ya, kita pakainya amar kalau mau memohon atau membuat permohonan seperti ini. Nah, itu dia ihdi. Kayaknya ini aja sih yang belum benar-benar kita bahas ya. Ihdi. Kemudian as-sirata al-mustaqimah. Nah, ini kelihatan banget kan A ada ininya sama, berarti ini mausuf sifah. Ada juga dua-duanya berarti isem.
Dan mungkin kunci juga sih kalau misalnya teman-teman ketemu mausuf sifat seperti ini yang kelihatan seperti mausuf sifat pasti dua-duanya isem. Jadi nggak usah tanya lagi, oh ini isem apa fiil ya atau harf ya. Dua-duanya pasti isem lah kalau mausuf sifat. Gitu. Sama dengan idofah juga kan. Seperti itu. Eh paling nih, kira-kira dari keluarga apa ini? Sin, Al gitu. Al-Mustaqim. Sin sukun sama ta. Hmm. Betul Kak, yang ke-10 ya. Mm-mm. Istag. Nakfaroh. Nah, ini sama ini apa namanya? Tidak normal ya. Oke, alhamdulillah Bunda Aminah bisa bergabung lagi. Jadi istighfara is istighfara istaqama yastaqimu istiqaman bahwa mustaqimun. Nah, ini sebenarnya isam fa'il mustaqimun seperti ini. Irregular ya, ini belum dipelajari. Oh, alah malah jatuh ke sini lagi. Istaqama yastaqimu. Ini yang kita kemarin bingung bukan ya, Bunda Eca? Yang bingung itu idinanya Kak. Tapi terus ya dua itu sirotol mustaqim mausuf sifah gitu aja kita gitu. Tapi nggak sampai kita bicarakan detail ya kayaknya ya. Iya, soalnya cuman tahu itu kan isem ada al itu aja. Terus tapi kita nggak bedah sampai itu dari keluarga mana. Mm-mm. Iya, oke, nggak apa-apa, itu juga udah bagus banget. Tapi kalau ngeliat-ngeliat ini kan yang udah jelas banget ya, sin, sukun sama ta, udah nggak bisa diiniin lagi, udah pasti. Dan diikuti 3 huruf lagi gini kan. Nah, ini udah pasti lah keluarga istighfaro. Seperti itu. Cuman ini kan abnormal ya. Istaqama yastaqimu. Sama kayak tadi apa yang eh Oh yang tadi nas awal tadi deh. eh, Nastainu. Oh nah iya, itu kan nasta'inu Yang bingung tuh nastainu tuh yang Kak. bingung nasta'inu ya ya. mm-mm. Nah, itu sama keluarganya juga ke Oh ini tidak abnormal. normal ya Kak. Iya, tadi kan tak apa ain waw nun. Kalau ini qaw waw mim, sama-sama di tengah-tengahnya waw, ya kan? Nah, gitu. Benar-benar dah di situ aja sih, gak terlalu ini ya. Udah tahu bisa mengidentifikasikan, oh ini isem udah bagus. Lebih bagus lagi, oh ini dari Istighfaro family, oke. Kemudian sirata, sirata, apa ini? Ini isem tipis. Tipis tidak ada al, jadi Ya. Calon kenapa? muda. Calon mudhof. Ada Iya. mudhof ilaihnya? Alladzina. Aladina. Jangan. Bukan. Bukan Tapi Alladzina. Lainnya. Aladina alad sirotol Alladzina itu kan apa Alladzina. namanya kata tunjuk apa sih ya namanya? isim isyarah, Isim isyarah. bukan bukan isim isyarah, ini Bukan, isim bukan. mausul, Isim isim mausul. isim mausuf mausul. 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 mausul isim mausul salah. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya ini calon mudhof, untuk menjadikan dia idhofah kan harus diikuti oleh jar. Nah, ini Iya. akhirnya jar bukan? Kalau alladzina tuh tidak beraturan kan Kak bisa apa sih? Non fleksibel kan? Fleksibel. Ya, tidak fleksibel, betul Iya. sekali. Seperti Musa, Musa, Musa. Kita nggak Ya. bilang su, musi, musi, musi. No. Selalu Musa, Musa, Musa. Rofa, nasab, jar, Musa.
Sama dengan isim mausul, orang yang tunggal sama yang jamak itu tidak fleksibel ya. Jadi alladzina rafa, alladzina nasab, Iya. alladzina jar. Karena di sini ada tipis tidak ada al, kemungkinan mudhaf ya udahlah jadikan jar supaya bisa jadi Mudhof idhofah. ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhof Gitu. ilaih, mudhof Jadi ini idhofah ya. Iya, ini idhofah. Kemudian an'amta. Ayo, apa ini? Fi'il madi. Fi'il madhi. Sama yang lain? Iya, Anzal. Mahdi. Tapi diawali dengan alif, dengan hamzah. Bukannya ini fi'il mudhari, kan yan. Anzala ya Kak. Kita itunya anzala, Kak. Anzala. An'amta, Mahdi ini sini. Oh, Mahdi, ada yang ketularan Mahdi. Siapa ada? Mati. Madi Kak, selalu udah madi. Mati. Cuma Anzala ya Kak. Ah, itu waktu itu kita itu bingung antara aslama atau anzala. Sama aja kan? Sama Iya. aja, Anjala sama Iya. Asrama. Kak Iya. Laksmi yang bingung sendiri. Ini udah dijelasin. Kenapa Anjala? Ya Allah. Dan masih bingung lagi sekarang. Astagfirullah, kapan pinternya ini? Oke. Iya, sebenarnya benar teman-teman, benar. Wow, Masya Allah, langsung bilang ke keluarganya lagi luar biasa ya. Iya, ini sebenarnya fi'il madi, tapi kalau teman-teman ragu, oh madi atau mudhari ya, karena diawali dengan a seperti ini kan, kita lihat akhirannya. Akhirannya ini ada yang cocok sama fi'il madi, ya Iya, kan? Kak. Nah, Iya, apa? benar. Ya udah, berarti ini fi'il madi. Karena nggak selalu yang diawali dengan a itu fi'il mudhari ya kan. Nah, karena kita udah mempelajari keluarga anzala, itu fi'il madinya diawali dengan a, kan gitu. Jadi tidak selamanya a itu dari mudhari, dan teman-teman benar, ini fi'il madi dari keluarga anzala. Anzala. Nah, keluarga anzala aslama itu berasal dari keluarga anzala. Sama kan? Sama-sama ada alif, yang ada hamzahnya, kemudian ada sukun, a. Hmm. Mungkin Kak Laksmi bingung karena di awal-awal belajar keluarga Hana pakai aslama ya, kemudian Hana ganti anzala, mungkin di situ bingungnya. Oke. Dan sebenarnya sudah dikasih info kok. Ini ingat saya sama Mbak Ferry kenapa kok akhirnya itu Anzala gitu loh. Maksudnya kenapa kok Kak Hana lebih nganu Anzala gitu. Udah Mm-mm. jelasin tapi kok ya lupa lagi. Lupa Lali. lagi. Nah, nggak apa-apa, diingetin lagi. Kalau lupa ingetin gitu ya kan. Nggak Nanti apa-apa lama. lah. Saya yang jauh tadi ku ihdi isok jadi i. Jadi anti. Iya. Nah itu. Nah ini sambil view kita ya kan sama-sama sebenarnya. Nah, Lucu, alhamdulillah. Oke. lucu kita belajar. Tapi Kak, kenapa, sorry nanya ya, kenapa Kak ada mim sukun, Kak? Kan di Yang mana? Anzala, Kak. Oh, di Anzala nggak ada mim sukun. Iya ya, kenapa ada mim sukun ya? Kenapa ya? Karena dia punyanya siapa itu? Nggak bertanya ya. Aduh. Boleh. Anzala. Ini huwa Anzala ya kan? Iya. Ini versinya Anta tadi. Kalau Anta versi Anzala jadi Anzalta. Anzalta. Nah, kita punya An'amta. Oh. An'amta. Loh, kenapa ini ada mim sukun? Di sini tidak ada mim sukun. Karena akar katanya ini kan nun, zai, Zaid.
lam. Lam. Kalau ini akar katanya nun, ain, mim. Mim. Jadi Oh. huruf bisa berubah, lam bisa jadi mim, zai bisa jadi ain. Kalau nun kebetulan ini sama-sama nun ya. Ya, ya. Jadi kayak aslama, jadi kan aslamta ya kan. Jadi di sini bisa jadi sin, nggak apa-apa. Hurufnya bisa berubah berdasarkan akar katanya, tapi bunyinya atau harokatnya itu tidak boleh berubah. Lihat, sama-sama ada sukun, sama-sama apa namanya? Hah. Fathah, fathah, sama-sama sukun lagi, tidak berubah. Tidak boleh berubah suaranya itu, harokatnya. Yang boleh berubah adalah hurufnya Oke, berdasarkan Kak. kata. Seperti itu. Nah, ini dia an'amta. Alaihim, wah easy peasy lemon squeezy kata Ustadz. Nah, iya kan? Jar wa majrur, alaihim, ala kalau digabung sama domir jadi alai. Sama dengan ila digabung sama domir Day. jadi ilaihim. Ilaihi. Ilaihim marji'ukum, ya kan? Ayunabbi'ukum. Nah, itu. Kemudian ghairi, teman-teman kalau ingat ini termasuk spesial mudhaf. Ya. Ada di halaman berapa itu ya? Kayak ba'da, eh, kemudian lah, Tahta. kullah. Tokoh. Apalagi itu Indah. nggak hafal, Kak, itu, Kak. Tapi iya ada spesial mudhaf. Ba'da. tahta ya. Qobla. Qobla, Qobla. Ba'da. Qobla. Banyak ya. Banyak iya. Ada berapa? Artinya apa? Kalau kita punya salah satu kata yang dari situ udah pasti mudhaf, Mudhaf. berarti depannya pasti mudhaf ilaih. Nah, ini bi. Ya kan? I. Nah, makanya ini idhofah. Alaihim sama jar wa majrur. Wala dalina. Ina. Ini ada alif lam, udah pasti dia isem. Isem. Dan la sebenarnya bagian dari kata itu ya, artinya balin, artinya balun, simpelnya apa ya, sesat gitu ya, tersesat, bukan sesat, tersesat. Nah, ditambah la berarti tidak tersesat ya, uh, tidak tersesat atau bukan yang tersesat seperti itu. Tapi kadang-kadang jadi bagian dari kata ini satu paket begini. Dan kadang-kadang ada juga yang bilang la ini harf. Ya nggak apa-apa, itu diskusinya nanti. Seperti itu. Nah, ini dia, alhamdulillah kita udah menyelesaikan i'rabnya surat Al-Fatihah. Ada yang mau ditanyakan i'rab surat Al-Fatihah? Anu Kak, mau nanya. Ini Mhm. kan kita pertama kali ya Kak Irop itu. Terus kayak kan ya belum tahu ya. Maksudnya belum ketemu kayak polanya apa dulu kayak masih ngeraba-ngeraba gitu kan Kak. Itu Hmm. Irop itu sebenarnya mulai muncul kebiasaan tuh kalau sudah berapa surat sih Kak kira-kira dari pengalaman yang Kak Ana? Satu surat. Satu surat sudah harusnya udah bisa ya Kak? Nggak harus. Satu surat, bener satu surat. Tapi nge-i'rabnya berapa kali gitu nanyanya. Mbak Oh. Laksmi, Mbak Laksmi, pertanyaannya apa sih? Kok nggak mudeng? Ya kan gitu Ya, toh Bunda. Waktu kemarin kita ini kan ingat nggak Bunda waktu Mbak Lasmi aku nyoba sendiri kok nggak bisa sama Bunda Oh saya iya, iya. sendirian juga nggak bisa itu Heeh, kan. Nah maksud heeh. saya itu kan surat pertama ini kan kita barengan toh baru bisa gitu kan baru Iya, oh ya saling tukar pendapat. Nah maksud saya itu sampai sampai berapa surat sih kita itu beneran kayak sendiri bisa tuh udah sendiri. bisa gitu loh. Ternyata kan kata Kak Ana satu surat bisa tapi ngulangnya berapa kali. Oh gitu, maksudnya gitu. Ya gitu. Iya, karena ini kan masih irob, istilahnya irob dasar ya kita ya.
Iya. Iya. Ya. Kalau kalau Iya, nanti tabelnya itu tambah banyak nanti, Bun. Baiklah. Hmm, Belum lagi istilahnya nanti tambah-tambah berubah-berubah. Tak iya. challenging. takutin. Harus Mm-mm. nggak boleh bosen ya. Iya benar. Jadi cukup satu surat. Makanya rencana Hana, Kak Laksmi nanya sampai berapa surat? Satu, Hana bilang. Ya, tapi ngulangnya berapa kali kita ditanya ya kan. Hana Al-Fatihah di intensif sama di intermediate lain. Oh. Nah, itu dia. Ternyata begitu ya. Ya, iya. baiklah. Iya, jadi artinya bukan apa, nggak perlu nunggu sampai intermediate juga. Maksudnya ya diulangin satu kali asing, dua kali lumayan, tiga kali tambah lumayan, empat kali mulai terbiasa, lima kali baru ketemu sendiri polanya. Senangnya itu gimana? Ada yang senangnya seperti Hana dari yang paling kecil dulu, kayak menentukan uh, bentuk jenis katanya apa, isem fi'il harf, kemudian kalau isem apa ciri-cirinya seperti itu kan. Hana sukanya yang dari bagian kecil dulu. Ada teman-teman yang lain bagian dari yang besarnya dulu. Misalnya, oh ini kalimat nih, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, kalimat. Kemudian diuraikan. Oh ini bentuk idofahnya. Oh ini bentuk mausuf sifat. Jadi kelihatan kan dia kebalik. Hana dari yang kecil kemudian ke yang besar, ada yang dari yang besar kemudian dari ke lebih detail seperti itu. Ngulik, ngulik. Nah, jadi itu tergantung dengan kita sendiri-sendiri. Makanya Hana nggak apa namanya, oh harus begini, enggak, karena kita punya gaya dan senengnya itu gimana punya masing-masing seperti itu. Nah, Hmm. eh, sehubungan dengan ini sebenarnya tugas selanjutnya itu mengikrab ulang. Kalau Ah, Tapi kita ya. belajar ini ya. ya, tapi kali ini lebih rapi lagi catatannya. Apa bikin tabel atau bikin kayak begini-begini kan banyak tuh. eh eh, Mana nih? Oh ini ada tuh. Oh pakai begini-beginian lah. Ya pokoknya mana yang teman-teman suka lah gitu. Oh ini hubungannya sama ini begini ya. Pakai panah-panah segala macem. Nah pada ya kreatif lah gitu. Nah, ya Tapi itu tadi jangan. tuh apa Mm-mm. waktu Kahana tuh kan kayak tadi waktu jelasin tuh bisa sampai detail banget gitu kan. Yang ini jejar apa yang menyebabkan dia jar gitu kan. Kayak itu kok kemarin nggak kepikir ya gitu kayak aduh gitu loh. Detail-detailnya tuh kayak Loncat-loncat. lupa gitu loh. Iya. Iya, nggak apa-apa. Nah, di sini momennya kita saling mengingatkan. Nah, nggak apa-apa. Memang memang harus lupa karena kan kita nggak setiap hari berhubungan dengan ini ya. Maksudnya meskipun kita mengikrab, ini nggak selalu ada kasus yang seperti ini. Nah, kesempatan review gitu. Jadi ya tugas selanjutnya ikrab ulang surat Al-Fatihah, tapi dengan coba temukan pola sendiri teman-teman sukanya gimana gitu, karena nanti ya ini yang kita kerjakan ya ini doang, cuma nanti lebih detail lagi. Sekarang ya sebatas ini, menentukan keluarga, menentukan jenis kata, menentukan ciri-ciri isem gitu ya, tapi kedepannya oh ini alladzi mudhaf mudhaf ilai, alladzi isem mausul selalu diikuti oleh jumlah. Di sini kita ada jumlah fi'liyah, jadi di mana habisnya jumlah fi'liyahnya, di mana berhentinya. Nah ini adalah silatul mausul la mahalallaha minal i'rab, semuanya adalah mudhaf ilaih. Blank. Tapi kan besok lebih detail Wow. seperti itu besok. Nah, eh, temukan dulu polanya. Gimana sukanya untuk mengi'rab ini. Gak apa, santai-santai aja. Insya Allah hari Rabu kita ini lagi. Dan ini i'rab ini, PR i'rab ini tidak dikumpulkan. Jadi sebagai bahan latihan teman-teman aja, mau seminggu, mau 2 minggu, tapi dikerjain ya. Ada niat mengerjakan dan disiplinkan diri kita
oke, satu hari 15 menit belajar mengi'rab atau 30 menit atau seberapa mampunya teman-teman. Tapi konsisten, disiplin, konsisten, belajar terus. Dan kita masuk lagi hari Rabu dan Kamis minggu depan, insya Allah kita akan eh, buat ringkasan pelajaran SORF sejauh ini ya sebelum kita memasuki keluarga kecil karena keluarga kecil itu meskipun kecil-kecil cabai rawit Hmm. ya kecil-kecil cabai rawit makanya dikenalin kakaknya dulu yang gede baru yang kecil karena dia nyelekit yang kecil. Nah, kita 2 hari besok minggu depan kita bikin ringkasan. Kemudian minggu depannya baru masuk keluarga kecil. Setelah masuk keluarga kecil, i'rab lagi surat Al-Ikhlas. Kemudian kita selesai. Yeay, Kak, selesai. kita mulai minggu depan tuh Rabu ya, Senin Selasa nggak ada jadi. Senin Selasa nggak ada. Dengan saya tidak ada, tapi berdiskusilah dengan teman-teman. Mbak Ferry. Ya, silakan Mbak Ferry minta tolong Ya ya Allah. teman-temannya. Panggilan kepada Ibu Ferry. Tapi nanti jangan itu loh ya, kalau saya tersesat. Nanti ada nasi kuning kalau ada Mbak Ferry. Kakak bareng. Ya, Mbak Ferry kan nggak menyesatkan, selalu bilang tunggu dulu, nanti aja deh, gitu kan. Iya. Sip, sip. Mbak Hana mau tanya Mbak Hana. Ya, Iya tadi yang Mbak Hana bilang lalam halala apa gitu loh yang tadi yang untuk irab tadi apa istilahnya panjang banget apa itu lupa saya itu dulu lalam hala apa gitu loh. mahallalaha minal i'rab. Oh ditulis deh Mbak lupa itu Ustadz pernah bilang lupa tapi Mhm. Nah, nggak usah dulu Mbak Laksmi, diem dulu di pinggir kolam deh Mbak. Nggak apa-apa. Saya cuman lihat aja kok Bunda ini. Hah? Iya, lihat. Aduh. Minal i'rab artinya tidak ada tempat di dalam i'rab. Jadi tidak ada statusnya apa itu segala macam tanpa status. Ya, Bunda Budi. Hubungan Nah, tanpa status. tanpa status. Ya, hubungan tanpa status benar. Jadi statusnya jadi ikutin jadi ke gimana Banyak. artinya gimana Mbak? Artinya gimana Mbak? Jadi tidak ada tempat di dalam i'rab.